haram bagi orang laki-laki memakai sutra. Haditsna bin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Sama syamdan wa terja. Ya Hamid semua khasna rahim alif hadal kitab. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa bi ulumi fid dharaini amin. Faslun utaiki ku fasal fil libasi ing dalem nerangaken pakaian, hukume pakaian. Wa yahrumulan haram ala rijali ngatasi pira-pira wong lanang apa lubsul hariri nganggo sutra wa takhattumulan ali-ali bidzahabi kelawan emas walkuzilan nganggo sutra kus fi halatil ikhtiyari ing dalem waktu ikhtiyar, duduk waktu darurat. Pasal ini menerangkan masalah pakaian. Wa yahrumu 'alal rijali lubsul hariri, haram bagi orang laki-laki memakai sutra. Bukan hanya memakai saja. Kata-kata memakai di sini ini cuma yang kaprah saja. Sebetulnya semua bentuk pemakaian bukan hanya dipakai di badan, bagi orang laki-laki juga tidak diperbolehkan. Sutra dibuat penutup dipan, apa digunakan ini? Spray dan lain sebagainya, buat alas, buat sendenan, itu semuanya tidak diperbolehkan untuk laki-laki. Tifal murad bihi ma yasmulu auju hal isti'mal kal julus alaihi, duduk di atasnya, permadani berupa hambal berupa sutra juga nggak boleh. Bukan hanya pakai pakaian seperti baju, celana dan lain sebagainya, tapi juga memakai yang lain. Apa nih memakai? Gamel alas nih istilahnya. Kalau seperti ini memang memakai untuk baju, dibuat alas, dibuat sendenan, wal istinad ilahi, ya, juga nggak boleh. Auna musiatu min haririn, ya. Jadi kelambunya gerdin dari sutra, nggak boleh, walaupun di dalamnya ada seorang perempuan. Wa yahrum 'alal rajul annamu fi namusiyatil harir walau ma'al mar'ah, walaupun bersama istrinya lambunya pakai sutra nggak boleh, apalagi alasnya pakai sutra. Beno gimana eman ya sutra tiga lambu. Tapi na'am ya juzu satrul Ka'bah, kalau dibuat nutupi Ka'bah boleh, itu pengecualian. Wa kuburul anbiya, kuburannya para nabi, bahkan ada yang waba'duhum kuburul aulia, waba'duhum kubur solihin, boleh. Bukan kuburannya dipakai di kerobong-kerobongi sutra. Kalau kafan nggak boleh, kalau kafan ini bukan jadi satrul Ka'bah, satrul kuburul anbiya, okay. Sebagian lagi kuburul aulia, wa ba'duhum kubur solihin, okay. Kuburannya orang-orang yang soleh, para kiai, okay. Boleh kalau begitu. Termasuk boleh
nggak haram. Kaisul mushaf, kantongnya mushaf dari sutra, nggak apa-apa, memuliakan. Ya. Kantongnya mushaf dari sutra. Apa? Tabir untuk musola. Tabir untuk musola kalau di sini itu nggak boleh. Ya. Tadi itu yang satrul Ka'bah, dasar kuburul Anbiya itu kan juga satir itu. Di kerobong-kerobong itu ya. Pokok segala bentuk pemakaian ya. Kalau kantongnya mushaf boleh, kalau kantongnya uang pakai sutra nggak boleh. Bi khilafi kaisid darohim. Menurut pendapat yang kuat tidak boleh. Termasuk centelannya mushaf. Ya, boleh kalau gitu. Wattakhattumu pakai cincin bidzabi, pakai cincin emas juga nggak boleh. Bagi laki-laki pakai cincin emas tidak boleh. Cincin yang dimaksud situ cincin. Bedanya dengan kalau hidungnya cuil ditambal dengan emas boleh. Ya. Kalau seperti India itu ya nggak boleh. Ya. Nggak boleh kalau itu ya. Termasuk tidak boleh juga pakai sutra kus. Apa sutra kus itu? Kus itu sutra. Harir itu juga sutra. Harir itu lebih umum. Jadi sutra itu ada terdiri dari sutra kus, ada terdiri dari sutra Ibrahim kalau nggak salah itu. Itu. Bedanya apa? Kalau di dalam tausihnya itu ya, kalau dalam tausihnya itu diterangkan bedanya sutra mana tadi wal kus huwa ma yakhruju minad dud hayyan. Jadi kalau sutra kus itu sutra yang keluar dari ulatnya itu masih keadaan hidup. Itu kus namanya, sutra kus. Entah bagaimana apa tuh kualitasnya beda apa enggak beda, kurang tahu. Kalau Ibrahim itu sutranya keluar dalam keadaan itu mati. Loh, keistimewaannya enggak tahu itu. Itu bedanya di situ. Ya. Makanya ada tadi itu dibedakan sutra, baik itu sutra kus atau sutra Ibrahim, sama-sama tidak bolehnya untuk laki-laki di waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu selain waktu darurat. Kalau memang waktu darurat, ya, boleh, ya. Jadi kalau darurat boleh. Apa sirine? Napa kok mboten angsal ngeten. Dik mriki wau diterangaken liqauli Hudzaifah. Tidak boleh pakai sutra niku di hati ulama napa memang Niki dawuhne Kanjeng Nabi. Dawuhne Kanjeng Nabi. Dawuhne Kanjeng Nabi wa yakhrumu ay liqauli Hudzaifah nahana Rasulullah an lubsil harir wa dibas wa an najlis alaihi. Kita katanya Hudzaifah dilarang oleh Rasulullah untuk menggunakan memakai sutra dan juga duduk di atasnya. Ya. Waqad allala Imamul Ghazali. Menurut Imam Ghazali, apa masalahnya? Waqad allala al-Imam Ghazali al-hurma bi anna fil harir khunusatun nu'umatun wa luyunatun. Karena sutra itu terlalu lemes
itu tidak pantas untuk kegagalan orang laki-laki. Laki-laki pakai pakaian yang lemir-lemir itu, yang kitir-kitir seperti perempuan itu, ya, itu kadangnya memang boleh begitu. Ya. Jadi la taliku bisyamatir rijal, gak cocok ambek kekuatannya wong Islam. Ototnya gede-gede ambek pakaiannya. Berarti menyerupai. Bisa begitu. Ya. Jadi karena itu lemesnya, nggih sutra kan ngoten. Jadi sarung lek terdiri dari sutra itu bisa jadi sarung itu bisa dimasukkan ke korek seret itu. Kan itu, saking lemesnya. Loh itu untuk laki-laki. Itu katanya Imam Ghazali. Ilat keharamannya seperti itu. Yang jelas alasan keharamannya dari Rasulullah memang tidak diperbolehkan. Ijtihadnya Imam Ghazali dalam larangan Rasulullah itu karena di dalam sutra itu yaitu ada khunusatun, terlalu nu'umatun, lembut, lemes, lembek dan seterusnya. Bukan karena israfnya. Ya. Bukan karena israfnya. Ya. Tentang kadar. Apa? Sekarang itu kan tata, tapi itu sutra. Betul. Dan kita nggak tahu apakah sutra benar. Okay. Tapi yang jelas kualitasnya begitu. Okay. Terus yang di badan lemir-lemir. Okay. Mungkin itu memang ada kata sutranya. Okay. Itu. Okay. Oke. Nanti setelah ini enten gitu. Oke. Wa kadzalan kaya mungkul haram yahrumu haram apa istimalu ma nganggo perkara dzikira kang den tutur apa sema ala jihatil iftiras ing atase arah lemek. Begitu juga dibuat hamparan juga enggak boleh. Wa ghairi dzalika lan liyane mungkul kabeh hamparan apa sandaran terus tadi itu satir min bujuhil istimalati saking pira-pira dalane nganggo pokok yang namanya memakai sutra orang laki-laki nggak boleh, macam-macam memakai sudah dipakai pakaian dan seterusnya itu nggak boleh, pakai lemek, pakai apa lagi saja juga nggak boleh, haram ya. Wa yakhillu lan halal lirijali kate pira-pira lanang apa lubsuhu nganggo sutra liddarurati krana darurat. Contone kaharin kaya panas wa bardin lan adem muhlikaini kang merusak karone, kang matiaken karone. Udaranya panas sekali, kalau tidak pakai sutra bahaya. Boleh, itu darurat namanya. Lek dalam waktu cuma gini dingin, oh, aku lek nggak sutra gak apa? Bukan itu. Ini kan agak dingin. Ya semanggo jaket aja. Ya. Jadi kalau memang sampai tarafnya itu mematikan ini berarti darurat pisan. Nek cuma apa itu? Ini dingin, kalau tidak pakai sutra iki apa greweli nggih. Mboten niku ya. Pakai jaket kan bisa. Tapi bukan hanya darurat ini, hajat juga boleh. Walil hajah. Tadaf ijarbin, cekak gudiken ya. Kalau saya pakai pakaian biasa ini gatel alergi. Sutra maksud tambah larang iki ya. tambah larang murahan salepe timbang pakaiane. Nggih. Wadaf ikumalin nggih. Jadi pakai sutra biar tidak ada itu kutunya ya. Wasatri auratin fisola ya. Wa an ayunin nas wa fil khalwa idza lam yajid ghairahu alal mu'tamad. Menurut pendapat yang kuat, menutup aurat dengan sutra atau menutup aurat ketika sholat, menutup aurat ketika sholat dengan sutra atau menutup aurat untuk
agar tidak dilihat orang lain untuk biasa pakaian begini, biasa seperti ini, ya. Boleh kalau memang tidak menemukan yang lain. Ya mungkin mesti mawon nih. Mesti mawon. Nggih. Jadi menurut kaum utama seperti itu, ya. Tapi ada pendapat yang dhaif, pendapatnya Imam Subari. Boleh, walaupun ada yang lain, tapi itu dhaif. Ya. Jadi Imam Romli, fama tahu ujida ghairuhu haruma istimaluhu kattadawi bin najsi. Seperti hanya kita berobat obat dengan perkara yang najis. Selama masih ada obat yang suci, maka nggak boleh dengan obat yang najis. Sakit mata, katanya pakai kencing bisa. Itu. Tapi kan masih ada obat mata, nggak boleh, ya. Nggak boleh itu. Ya. Pokok perkara yang najis dibuat obat. Kalau selama masih ada obat-obat yang itu suci, maka tidak boleh. Ya. Kecuali kalau kita tidak tahu bahwa di dalam obat itu ada unsur babinya atau bagaimana, nggak apa-apa kalau gitu. Kok nggak tahunya itu. Walaupun semuanya babi itu kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Ya. Bukan hanya unsur, nggak semuanya nggak apa-apa. Ya. Wa yakhillu lan halal lin nisa'i kadhe wong wadon apa lubsul hariri nganggo sutra waftirasuhu lan lemean sutra. Ya, jadi kalau perempuan boleh, ya. Jadi itu ayo wasairu aujuhil istimal, ya. Pokok segala apa saja yang disebut itu menggunakan boleh perempuan, sandaran, buat hamparan, buat hias boleh memakai. Kalau kembali kepada ilatnya, alasannya Imam Ghazali tadi, alasnya memang itu yang cocok dengan seorang perempuan, ya, orangnya lembut dan lain sebagainya, ya. Kan kita kan bisa melihat sendiri kalau laki-laki itu pakaian kainnya itu ya kain yang agak kasar-kasar itu. Kalau sing lemir-lemir digawe wong lanang kaya medoi. Iya. Ya. Wa yakhillu lan halalil wali kadhe wali apa ilbasus sabiyi menganggoni bocah lanang cilik al-harira ing sutra qabla sab'i sinina ing dalem sadurunge umur 7 tahun wa ba'daha lan ing dalem sause umur 7 tahun sampai balik, ya. Jadi bagi para wali orang tua boleh memakaikan sutra untuk anaknya yang masih sebelum umur 7 tahun TK, PAUD. Itu boleh dipakai pakaian sutra, ya. Atau setelah umur 7 tahun. Sampai kapan? Sampai balik anaknya. Sampai balik. Kalau sudah balik nggak boleh. Ya. Besar. Ya. Kalau untuk emas itu. Kenapa? Itu kalau dibalikkan untuk anak